Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana muhyil amwat wa mumitul ahya wa mudabbirul akhirati wal ula. Hakama wa amda wa aghna wa aqna wa dahaka wa abaka wa amata wa ahya dil manadiril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma inna nashhadu la syarika lak wa la nidda lak wa la misla lak. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kama a'azzahum bihi wa karram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. I'lamu anna hadzal yawm yawmun 'adzim wa 'idun karim farradahu rabbur rahim wa khatama bihi syahrus syiyam ahalla lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikumus syiyam wa hadha yaumut tasbih wa tahlil wa takbir wa ta'dim wa taqdis wa tamjid wa 'azzamallahu hurmatahu wa basata fihi barakatuhu wa nasyarahu fihi rahmatahu fi hadzal yaumul 'adzim alladhi asa katsirun minkum la yanalu ba'du 'amin fa inna Allaha dzakiru man dzakara wa zaidu man syakara wa mu'adzibu man kafara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada pagi ini kita bisa mampu menyelesaikan ujian-ujian Allah, yaitu berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Allahu akbar walillahil hamd. Ada 3 makna puasa dalam kehidupan umat Islam. Di mana makna puasa yang pertama, berpuasa 1 bulan penuh yang barusan saja kita selesaikan ini, merupakan pusat latihan yang sangat tinggi bagi mental dan fisik umat Islam. Di mana umat Islam berpuasa 1 bulan penuh bukan hanya sekedar mencegah makan dan minum di siang hari, bukan hanya sekedar mencegah hubungan senggama antara suami istri di siang hari, akan tetapi lebih daripada itu, umat Islam berpuasa 1 bulan penuh dituntut oleh Allah untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang fahsya dan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang hina dan tercela, seperti halnya mengguncing orang lain, berkata bohong, mengadu domba orang lain, memfitnah orang lain, bahkan mencaci maki orang lain. Hal ini memang telah diperintahkan oleh Allah agar nantinya umat Islam menjadi umat yang sabar dan tabah menghadapi segala macam cobaan-cobaan yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian ini, saudara. Mari kita lihat berapa banyak bangsa ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak ujian Allah yang telah diberikan oleh bangsa ini. Kita masih ingat dalam benak pikiran kita
kenal dengan gelombang tsunami yang terjadi di Banda Aceh, gunung meletus di berbagai wilayah negara Indonesia ini, gempa bumi yang membawa korban berbagai macam baik material maupun kehidupan manusia, perang saudara di antara kita, belum lagi yang namanya COVID-19 yang terjadi sampai saat ini. Ini merupakan ujian Allah. Sejauh mana bangsa ini memiliki kesabaran yang semuanya itu diwujudkan dalam bentuk berpuasa 1 bulan penuh. Dengan mana inilah tumbuh kesabaran yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tercinta ini, saudara. Ini makna yang pertama yang terkandung dalam makna puasa 1 bulan penuh ini. Kemudian makna yang kedua, berpuasa 1 bulan penuh yang barusan saja kita selesaikan ini merupakan sebuah gelanggang perjuangan yang sangat hebat untuk mengatasi dan mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri manusia ini. Di mana hawa nafsu yang ada pada diri manusia ini adalah merupakan sumber kehancuran dan kebinasaan umat manusia di muka bumi ini. Hal ini terbukti berapa banyak negara-negara yang perang antar satu negara dengan negara yang lain. Ini karena membiarkan hawa nafsunya ingin menguasai dunia. Berapa banyak negara-negara yang hancur karena tatanan ekonomi, krisis ekonomi, terjadi kelaparan di mana-mana. Karena hawa nafsu yang ingin menguasai kekayaan dunia. Hawa nafsu yang kalau kita biarkan akan terus merajalela dan akan bikin kehancuran umat manusia di muka bumi ini, saudara. Ibaratnya orang yang sedang minum air, membiarkan hawa nafsu yang ada pada diri manusia ini. Orang yang sedang minum air, semakin banyak minum air akan semakin haus dan dahaga. Begitu pula orang yang membiarkan hawa nafsunya akan terus menjadi serakah dalam kehidupannya di muka bumi ini, saudara. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah kamu sekalian tidak melihat orang-orang yang telah membiarkan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya di muka bumi ini, maka mereka bikin kerusakan dan Allah akan mengunci seluruh mata hatinya. Allah akan membiarkan kehidupan mereka tersesat berdasarkan ilmu yang dia miliki. Kalau Allah sudah mengunci dan membiarkan kehidupan mereka tersesat berdasarkan ilmunya, faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang akan memberikan hidayah kalau Allah sudah tidak memberikan hidayah dan membiarkan mereka? Ini makna yang kedua, saudara. Berpuasa 1 bulan penuh merupakan gelanggang perjuangan yang sangat dahsyat untuk mengatasi hawa nafsu dalam diri manusia di muka bumi ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian makna yang ketiga, berpuasa 1 bulan penuh yang barusan saja kita selesaikan ini merupakan bukti ketakwaan manusia di hadapan Allah. Hal ini dapat kita bayangkan, saudara. Kita berpuasa di tengah terik matahari yang membakar tubuh manusia, mulai dari ubun kepala sampai ujung kaki. Begitu panasnya dalam menjalankan ujian Allah berpuasa 1 bulan penuh ini. Ini kita jalankan semata-mata karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada tujuan ketakwaan kita kepada Allah, maka habis dalam perjalanan hidup kita dalam bulan suci Ramadan. Tidak akan mampu menjalankan 1 bulan penuh berpuasa. Ini terbukti pada saudara-saudara kita. Di awal puasa dia menjalankan puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Selanjutnya dia meninggalkan puasa, saudara. Ada kalanya awal puasa tidak menjalankan ibadah puasa, pada akhir ujung puasa
dia menjalankan ibadah puasa. Bahkan sama sekali dalam wujud kehidupan di dalam Ramadan tidak pernah menjalankan ibadah puasa. Ini terbukti, saudara. Dengan ketakwaan yang kita lakukan sehingga sampai puncak dalam kehidupan kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini, maka sempurnalah kita dalam menjalankan ibadah puasa sampai akhir ini, saudara. Apa tujuan kita menjalankan semacam itu? Agar kita memperoleh derajat yang telah dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kamu sekalian berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, agar kamu sekalian sebagaimana umat-umatku terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah selamat dunia sampai di akhirat, saudara. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dengan ketiga makna tersebut di atas ini, saudara, maka sampailah pada puncaknya dalam kehidupan umat Islam pada saat ini, di mana di dalam pepatah dikatakan, setiap ada perjuangan pasti ada hari kemerdekaan, dan setiap ada ujian dari Allah pasti ada hari kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini Allah memberikan kemenangan bagi kita umat Islam, yaitu yang disebut dengan Yaumul Idul Fitril Mubarak, yaitu hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, yang bertepatan pada tanggal 13 Mei 2001 Masehi, di mana umat Islam pada hari ini dikembalikan kepada kesucian. Artinya manusia bahkan seorang bayi yang barusan lahir dari kandungan ibunya, ia lahir dengan wajah dan mental yang baru, berjiwa tauhid yang tinggi kepada Allah. Dia tidak mempunyai beban dosa baik kepada Allah maupun kepada manusia di muka bumi ini, saudara. Kenapa demikian ini, saudaraku kaum muslimin? Ingat, dalam perjalanan hidup manusia ini ada 2 macam bentuk perbuatan dosa yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Dosa yang pertama yang dilakukan manusia yaitu dosa yang berhubungan dengan Allah. Manusia hidup di muka bumi ini tidak bisa lepas dari dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hidup di muka bumi ini selalu berkomunikasi secara tidak langsung kepada Allah. Manusia adalah mendapatkan perintah dari Allah dan mendapatkan larangan dari Allah, dan disitulah manusia melakukan pendosaan di hadapan Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam melakukan perintah-perintah Allah dan menjalankan larangan-larangan Allah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana bentuk macam dosa yang berhubungan dengan Allah ini? Banyak dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Meninggalkan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam itu dosa yang berhubungan dengan Allah. Tidak menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan itu merupakan dosa yang berhubungan dengan Allah. Tidak menunaikan ibadah zakat bagi mereka yang sudah mampu menunaikan ibadah zakat itu pun dosa yang berhubungan dengan Allah. Banyak dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Lalu bagaimana cara menghapuskan dosa yang berhubungan dengan Allah? Di dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai umat manusia, jika kalian hidup di muka bumi ini berkelumpuran dengan dosa dan noda, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni falyastajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah. Pasti kata Allah akan aku kabulkan doa kalian. Lalu kapan momentum yang sangat baik untuk menghapuskan dosa yang berhubungan dengan manusia ini? Allah memberikan perjalanan hidup manusia 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah kepada umat Islam, umat manusia di muka bumi ini, yaitu bulan suci Ramadan, saudara. Di mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah. Syahrul Ramadan, syahrul taubah, yang mana bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, dan itu merupakan kesempatan yang sangat besar untuk menghapuskan segala dosa di hadapan Allah. Li'anna dzunuba maghfurah. Semua dosa-dosa manusia jika di dalam bulan suci Ramadan digunakan untuk bertobat kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh kerana itu beruntunglah bagi manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dalam bulan suci Ramadan, digunakan untuk bertobat, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Tapi alangkah bodohnya manusia diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk foya-foya, untuk menjalankan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Ingat saudara kaum muslimin, belum tentu umur kita akan bertemu kembali pada bulan suci Ramadan akan datang, saudara. Ini dosa yang berhubungan dengan Allah, saudara. Lalu dosa yang kedua, yaitu dosa yang berhubungan dengan manusia, di mana manusia ini tidak bisa lepas dari dosa sama manusia. Karena manusia satu berhubungan dengan manusia yang lain, selalu berkomunikasi secara langsung, dan di situ terjadi pendosaan di antara manusia satu dengan manusia lain. Bagaimana bentuk macam dosa yang berhubungan dengan manusia? Mencaci maki orang lain, saudara, mengadu domba orang lain, dan seterusnya. Ini dosa yang berhubungan dengan manusia, saudara. Ingat saudaraku kaum muslimin, Allah tidak akan mengampuni dosa manusia selama manusia ini tidak menyelesaikan hakul Adam di muka bumi ini. Berat dosa yang berhubungan dengan manusia ini, saudara. Ini pernah terjadi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 hari Rasulullah mau meninggalkan dunia. Rasulullah mengumpulkan umatnya pada hari Jumat di depan masjid. Rasulullah berkhutbah di atas mimbar di hadapan umatnya. Ayyuhal muslimun, man kanat lahu madlamatun falyaqtassu minni qabla al-qisas fi yaumil qiyamah. Wahai seluruh umatku, kata Rasulullah, barangkali selama perjalanan hidup kami menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, menjadi seorang kepala negara, menjadi rukun tetangga dalam kehidupan kalian semuanya, ada kekeliruan, kekhilafan dan dendam yang ada dalam diri kalian, maka balaslah pada hari ini segala dendam yang ada pada diri kalian sebelum aku dikisus besok pada hari kiamat, kata Allah. Bayangkan saudara, seluruh umat Nabi menangis. Bayangkan seorang Nabi, seorang kepala negara yang merasa dosa di hadapan umatnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di antara sekian banyak itu ada sahabat yang namanya Uqasah bin Muhsin, dari kejauhan berteriak, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, nama kami Uqasah bin Muhsin, ya Rasulullah. Kami akan menutus dendam selama ini yang terjadi dalam diri kami." Rasulullah meneteskan air mata, saudara. Ternyata di antara sekian banyak masih ada orang yang dendam kepada diri kami. Bagaimana kalau ini nanti akan dikisah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu dipanggil, "Apa yang kau inginkan wahai Uqasah?" "Ingat ya Rasulullah, di dalam perang Badar engkau telah mengeluarkan cambuk yang besar itu. Ketika kau keluarkan cambuk itu, ujung cambuk mengenai punggungku, sakit ya Rasulullah. Kami menuntut balas, takut karena engkau adalah pemimpin kami ya Rasulullah." Lalu apa yang kau inginkan? Mana cambuk yang pernah kau keluarkan dalam perang Badar? Diambil cambuk itu, diberikan pada Uqasah. Apa yang kau inginkan? Turunlah dari mimbar ya Rasulullah. Setelah turun dari mimbar di hadapan sekian banyak umatnya, "Bukalah punggungmu ya Rasulullah agar kami bisa menyelesaikan hakul Adam ini di muka bumi ya Rasulullah." Ketika punggung Rasulullah dibuka, apa yang terjadi? Tersungkurlah Uqasah bin Muhsin di pangkuan Rasulullah, menangis karena bersinar kejujuran, kedamaian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didekaplah tubuh Rasulullah, "Ya Rasulullah, ternyata kami terhantui oleh setan alaihi laknatullah, dendam terus padamu ya Rasulullah. Sinar tubuhmu yang bersinar kedamaian, kejujuran, hanya inilah yang ingin kuinginkan." Didekaplah tubuh Rasulullah dan bersentuhan tubuh Rasulullah dengan Uqasah bin Muhsin agar tubuh kami tidak tersentuh oleh api neraka ya Rasulullah. Betapa beratnya, saudara, dosa di antara manusia ini. Lalu bagaimana cara untuk menghapuskan dosa yang berhubungan dengan manusia ini? Sebuah momentum yang sangat baik pada hari ini, 1 Syawal 1442 Hijriah ini, adalah untuk saling bermaafan, saling bersilaturahim, saling berjabatan tangan, sekalipun pada hari ini untuk menjauhi berjabatan tangan sambil menganggukkan kepala. Itu merupakan sebuah kelakuan yang bisa
menghapuskan dosa di antara manusia satu dengan manusia yang lain, saudara. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, marilah di hari yang penuh bahagia ini kita sambut dengan penuh khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid kepada Allah, agar di hari raya Idul Fitri ini kita masih tetap diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah di hari yang penuh bahagia ini kita kotori dengan makan minum yang berlebihan, karena itu adalah perbuatan setan alaihi laknatullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin, marilah di hari yang penuh bahagia ini kita ingat pada saudara-saudara kita yang pada hari ini telah menjalani sakit, hidup kelaparan dan kemiskinan. Betapa malangnya hidup mereka di hari yang penuh bahagia ini. Dia terbaring di tempat tidur. Bagaimana kehidupan mereka yang pada hari yang penuh kebahagiaan ini? Tidak ada makan yang dimakan, tidak ada harta yang diambil, kecuali hanya melihat orang-orang yang sedang menikmati kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ini. Marilah kita bagi dalam kebahagiaan ini kepada mereka-mereka ini. Dan yang lebih penting lagi, saudara, di hari yang penuh bahagia ini kita ingat pada anak-anak yatim. Di mana hari yang penuh bahagia ini, bagaimana mereka akan rindu kasih sayang kedua orang tuanya. Mereka bisa melihat bagaimana anak-anak kita yang sedang bahagia pada hari ini. Mereka hanya bisa menggigit jari, akan terenung bagaimana kehidupan orang tuanya seandainya hidup pada hari ini. Oleh karena itu tidak ada yang kita bantu kecuali kita santuni anak-anak yatim yang ada di sekitar ini, saudara. Mudah-mudahan di hari yang penuh bahagia ini Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian ini. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal perbuatan kita selama hidup di dalam bulan suci Ramadan ini, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, bisa bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون المسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذره. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده. وقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر أمة المسلمين، اللهم اصلح أمة المسلمين، اللهم ارحم أمة المسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين، ووسع على عبادك المكلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والكورونا والغلاء والأمراض والأسقام وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر البلاد ومن العالم، واجعلنا والمسلمين في حماك وحرزك وحفظك وجوارك بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا بالإيمان ويسر أمورنا بالإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.